welcome back at my channel The Club Dania English Club with me Dania Agatha. Kali ini saya akan mendiskusikan tentang punctuation. Pernah dengar kata punctuation? Apa sih punctuation itu? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya ingatkan untuk kalian semua jangan lupa untuk klik subscribe, lalu aktifkan notifikasi di handphone Anda, lalu juga share videonya dan jangan lupa like juga komen. Oke? Nah, hari ini saya akan membahas mengenai punctuation. Punctuation itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia adalah tanda baca. Kalau kita mengenal tanda baca itu ada banyak ya. Nah, in English we also have punctuation. So, what is punctuation definition in English? Okay, let's start our discussion today. Punctuation is the system of sign or symbols given to a reader to show how sentence is constructed and how it should be read. Jadi punctuation atau tanda baca itu adalah simbol atau tanda yang diberikan untuk pembaca untuk menunjukkan bahwa bagaimana sebuah kalimat itu terbentuk dan bagaimana caranya membaca. Oke? Punctuation show how the sentence should be read and makes the meaning clear. Jadi tanda baca itu terbentuk ya, menunjukkan bagaimana sebetulnya kalimat itu seharusnya dibaca dan membuat artinya menjadi lebih jelas ketika ada tanda baca. Seperti misalnya ada koma, ada titik, jadi kapan kita harus jeda, kapan kita harus berhenti. Nah, itulah fungsinya dari punctuation atau tanda baca, ya. Every sentence should include at least a capital letter at start and also full stop, exclamation mark, and a question mark at the end. And the basic system indicates that the sentence is complete. Jadi kalau misalnya ada sebuah kalimat nih, teman-teman ya, kita pasti tahu dong di awal kata selalu diawali dengan huruf besar atau capital letter. Sometimes ketika ingin membuat question ya, question sentence, kalimat pertanyaan, kita membutuhkan atau menghubungkan tanda tanya. Nah, fungsi dari tanda-tanda atau simbol-simbol tersebutlah yang akhirnya akan membuat kalimat menjadi jelas. Dan fungsi tersebut akan menjadikan sebuah kalimat itu lengkap atau perfect atau complete. Nah, saya akan coba jelaskan beberapa macam dari basic punctuation yang bisa digunakan dalam penulisan essay ataupun penulisan kalimat dalam bahasa Inggris. Oke? There are some basic punctuation in English. We know that we have the comma ya, and then the full stop atau titik. But in British we say, full stop it means kalau nggak salah British ya, tapi kalau Amerika mungkin period ya. And then the exclamation mark. Exclamation mark itu adalah tanda seru, okay? And then the question mark, tanda tanya. The semicolon, itu semicolon adalah tanda titik koma. Lalu ada the colon, tanda titik dua. Apostrophe, koma di atas ya. Lalu ada quotation marks, which is itu tanda petik dua atau tanda quote ya, seperti quote. Lalu the hyphen, itu tanda penghubung, kita sering menyebutnya dash ya, tanda hubung. Lalu ada juga the brackets, tanda kurung, dan the slash. Oke. Nah, satu persatu akan saya jelaskan apa fungsi dari masing-masing punctuation ini. The comma. The comma is useful in a sentence when the writer wishes to. Pertama ya, koma ini akan digunakan atau sangat berguna ketika seorang penulis ya itu akan atau menginginkan, yang pertama adalah pause before proceeding. Ada jeda sebelum melanjutkan ke kalimat berikutnya. Add a phrase that does not contain any new subject. Jadi menambahkan frase tanpa membuat subjek baru. Jadi misalnya masih ada sesuatu atau konten yang masih ingin disampaikan, itu menggunakan tanda koma. Lalu ada juga digunakan sebagai separate items on a list. Memisahkan sesuatu dalam daftar. Misalnya, I want to buy a milk, a shoes, like that. Jadi kita memisahkan antara beberapa item menggunakan tanda koma. Lalu ada juga use
use more than one adjective atau describing word. For example, it is very beautiful, it is calm, it is strong and thin, ya. Menjelaskan sesuatu atau berdasarkan kata sifat. Misalnya dia itu cantik, lalu kuat, kurus dan sebagainya, itu separate by comma. Okay? Nah, for example, I will give you some example. The boy was happy, eager, and full of anticipation at the start of this summer holiday. Nah, ada kata the boy was happy, eager, and full anticipation. Jadi pemisah dengan antara satu kalimat dengan kalimat lain menggunakan koma. At least itu belum selesai ya. Jadi koma itu adalah sedikit jeda untuk menegaskan bahwa di situ membacanya harus dengan proses jeda dulu, karena memisahkan satu konten dengan konten yang lainnya. Oke. Now what about full stop? A full stop should always be used at the end of a sentence. Jadi tanda titik itu selalu posisinya berada di akhir kalimat, ya. Tidak ada titik di depan. Nah, the full stop, it indicates that the point has been made and that you are about to move on the further explanation or related point. Jadi jelas, ketika kita sudah menggunakan kata titik, maka next sentence atau kalimat berikutnya itu adalah kata yang akan digunakan baru lagi gitu. Jadi poinnya atau subjeknya berbeda lagi. Oke? Less frequently, series of 3 full stop. Nah, kadang-kadang kita juga menemukan nih ya, ada tanda titik 3, misalnya ada tanda titik 3, kita sebutnya itu adalah ellipsis ya. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya ellipsis. It can be used to indicate where a section of a quotation has been omitted when it's not relevant to the text. Jadi kata titik 3 tersebut itu juga bisa digunakan untuk mengindikasikan di mana ada beberapa section atau bagian dari sebuah quotation itu yang telah dihilangkan, yang ketika ini sudah tidak relevan lagi dengan teks yang dibaca. For example, the boy was happy at the start of his summer holiday. The boy was happy, lalu ada ellipsis, ada titik 3, at the start of his summer holiday. Nah, ini adalah fungsi dari tanda titik atau tanda full stop. Jadi tanda titik itu adalah selalu digunakan di akhir kalimat. Okay? What about next punctuation? About exclamation mark atau tanda seru. Okay? An exclamation mark indicates strong feeling within a sentence, such as fear, anger, or love. Yeah? It is also used to insinuate feeling within the written spoken word. Jadi tanda exclamation atau tanda seru itu mengindikasikan perasaan yang kuat untuk sebuah kalimat. Bisa berupa marah, bisa berupa ketakutan, bisa juga rasa cinta, ya. For example, help, tanda seru, help, rasa takut. Okay? I love you, I love you, I love you, tanda seru mengungkapkan kata cinta. Okay? In this way, it can be also used to indicate a short instruction. Jadi, exclamation mark, tanda seru itu juga bisa mengindikasikan untuk digunakan sebagai instruksi yang tajam. Artinya, dengan membubuhkan tanda seru berarti adalah sebuah instruksi. For example, stop, police, stop, artinya mengindikasikan atau menyuruh untuk berhenti. Okay? Or sometimes exclamation mark is also to indicate humor. Ha 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 with exclamation mark. Artinya bisa juga digunakan untuk mengungkapkan rasa jenaka atau humor, ya. And next one is about question mark. Question mark adalah tanda tanya. Now, the question mark simply indicates that a sentence is asking a question, ya. It always come at the end of a sentence. Sama seperti full stop, question mark ini juga selalu posisinya berada di belakang kalimat karena mengindikasikan bahwa sebuah kalimat adalah merupakan kalimat pertanyaan. So we use
a question mark. Okay. For example, are we at the end? Are we at the end? And then question mark. Okay. Note, a question mark also serve as a full stop. Nah, tadi yang seperti saya bilang bahwa question mark atau tanda tanya itu juga bisa kadang-kadang berfungsi sebagai tanda titik, ya. Karena berada di belakang, jadi sudah mengakhiri kalimat dengan pertanyaan, lalu dengan tanda question mark tadi. Okay. Now semicolon. What is a semicolon? Semicolon, it is perhaps the most difficult sign of a punctuation to use accurately. Jadi sepertinya semicolon atau tanda titik koma itu adalah yang paling rumit ya, yang paling sulit atau tanda yang mungkin tidak biasa kita gunakan di dalam penulisan sehari-hari. Okay? If you are in doubt, avoid using it and convert the added material into a new sentences. Kalau misalnya ragu-ragu ingin menggunakan semicolon atau tanda titik koma, lebih baik leave it atau tinggalkan dan jangan pakai tanda semicolon. Okay? Nah, tapi jika ingin tahu sebetulnya apa sih peran dari si semicolon ini, as a general rule, the semicolon is used in the following ways when joining two connected sentences. Okay? For example, we set out at dawn. The weather looked promising. We set out at dawn. The weather looked promising. Jadi kita akan keluar pada saat matahari lebih dawn itu subuh ya, weather look promising, jadi udaranya masih sangat bagus ya. Okay. And the semicolon can also be used to assemble detail list. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Jadi semicolon itu juga bisa digunakan untuk to assemble, untuk mengumpulkan beberapa detail dari list. For example, saya akan langsung ke contoh saja biar jelas ya. The conference was attended by delegates from Paris, France. Ya, Paris, France, lalu semicolon atau titik koma, lalu London, UK, lalu semicolon, ya. London, UK, lalu titik koma, ya. Stockholm, Sweden, Sweden, lalu titik koma. Colombo, Sri Lanka, Sri Lanka, titik koma, and Mumbai, India, titik koma. Nah, jadi pemisah antara beberapa negara. Jadi kan di situ ada yang saya jelaskan di contoh tadi ya. Itu ada kata Paris, France, negara dan kotanya. Lalu ada Stockholm, Sweden, negara dan kotanya. Nah, antara koma dan satu kota dengan kota lainnya atau negara dengan negara lainnya itu dipisahkan oleh titik koma. Jadi tidak melulu harus digunakan koma. Nah, itulah fungsi dari semicolon supaya lebih jelasnya lagi. Jadi titik koma itu dipakai untuk memisahkan bagian-bagian yang list yang digabung. Tapi di situ ada koma. Sebelumnya digunakan ada koma dulu, lalu baru digunakan titik koma. Itulah penggunaan dari semicolon. Nah, lalu ada juga tanda colon atau titik dua. Nah, ini umum untuk digunakan. The colon with the sentence make a very pointed pause between two phrases. There are two main uses of the colon. Jadi, colon di dalam sentence atau tanda titik dua di dalam sebuah kalimat itu sangat memberikan pointed pause. Jadi lebih kepada mengarah kepada berhenti dulu antara dua frase. Jadi dia ingin menjelaskan detail, ya. It is almost commonly to use when listing. Jadi lebih biasa dipakai ketika kita ingin nge-list sesuatu, ya. Artinya ada daftar setelah kita menggunakan kata kolon ini. Ada beberapa daftar yang ingin kita sampaikan. For example, she placed the following items into the trolley. Colon, beer, fruit, vegetables, toilet rolls, cereals,
and cartons of milk. Nah, titik 2 di sini ya itu berarti jeda atau pause ya, tapi pointed menunjuk kepada listing apa yang ada di kalimat selanjutnya. Itulah fungsi dari tanda titik 2. Oke? Now next, kita akan masuk ke apostrophe, tanda koma di atas, apostrophe, koma di atas ya. The apostrophe, sometimes called an inverted comma, who has two main uses. The apostrophe indicates possession or ownership. Nah, apostrophe ini biasanya di dalam kalimat bahasa Inggris itu dipakai sebagai kata untuk menunjukkan kepemilikan ataupun kepemilikan ya. Jadi misalnya gini, contoh, the girl's hat was green. The girl, koma di atas, apostrophe S. Apostrophe S ini berarti menunjukkan bahwa hat-nya itu adalah milik si the girl. The girl's hat, jadi topi milik si perempuan itu ya was green. Dan apostrophe S atau koma S, koma di atas S itu menunjukkan, mengindikasikan pemilik atau kepemilikan atau possessive or ownership. Okay? Another example, another use of the apostrophe is to indicate where a letter is omitted. Nah, kadang ada kata atau huruf yang dihilangkan. Nah, tanda koma di atas itu adalah untuk membantu si tanda yang untuk membantu tanda huruf itu hilang gitu. Example ya, we are going to do this course. Isn't this a fine example of punctuation? Ya, were, kata were, we apostrophe ri, were itu bisa bentuk lengkapnya itu adalah we are sebetulnya ya, tapi dengan cara menghilangkan huruf R itu kan terdiri dari A-R-I ya, R. Nah, kita menghilangkan huruf A, menggantinya dengan apostrof di atas ya, huruf koma di atas. Jadi we apostrophe R-I, were, itu seperti singkatan dari kata we are. Nah, itulah fungsi dari apostrof. Selain tadi kepemilikan. Jadi agak sedikit bingung, saya ulangi. Jadi kalau apostrof atau tanda koma di atas itu untuk menunjukkan kepemilikan. The girl's book is green. Ya, the girl's book is green. Erwan's hat is red. Erwan's hat is red. Erwan, koma di atas S, koma di atas menunjukkan kepemilikan. Tapi ada lagi ketika ada lagi yang menunjukkan bahwa koma di atas itu untuk menggantikan letak huruf yang dihilangkan. Contoh tadi, you are menjadi you, koma di atas ri. So it's your, ya. You are your. Oke. Nah, itulah fungsi dari apostrof atau koma di atas. Nah, ada 3 lagi. Yang satunya ini adalah tentang hyphen. Hyphen itu kata penghubung ya. Nah, hyphen itu adalah used to link words together, untuk menyatukan, untuk menyatukan kata menjadi satu. Contoh, weekend, week, strip, and weekend. Atau non-verbal, non-strip, verbal. Subpart, sub, lalu gas atau hyphen, part ya. Second class, second strip class. Nah, itu tadi kata hyphen. Kita sering mengucapkannya kata des mungkin ya. Hyphen itu tanda penghubung, itu kita lebih sering mengucapkannya kata des. Oke. Lalu brackets, tanda kurung, brackets. Oke. Brackets always come in pairs and are used to make a side or point which not part of the main flow of a sentence. If you remove the words between the brackets, the sentence should still make sense. Nah, tanda kurung itu sebenarnya menunjukkan kata pengganti. Misalnya ya, contoh, the strategy dalam kurung or strategies chosen to meet the objective. Jadi kata strategi dan apa kata yang di dalam kurungnya itu masih merupakan idea yang sama ya. The strategy dalam kurung or strategies
chosen to meet the objective. That is the function of the brackets, tanda kurung ya. Terakhir adalah about slash, tanda garis miring ya, garing ya. Kalau kita mengucapkannya di dalam bahasa Indonesia adalah garing atau garis miring, slash. Many people use the slash instead of or and etc. But this is not always helpful for the reader. But there is, however, a modern convention in gender-neutral writing to use koma, s, or he. Ya. Nah, tanda slash itu biasanya digunakan untuk mengindikasikan kita mau menyampaikan sesuatu dengan menggantikan kata or. Jadi she or he, atau bapak atau garis miring ibu di tempat, misalnya for example like that, Mr. or Mrs. Smith, for example like that. So that is the function of the slash. Nah, tadi ada ya beberapa tanda seperti dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris pun kita harus mengerti apa fungsi dari tanda penghubung atau punctuation, tanda baca atau punctuation in English. Oke? Mudah-mudahan informasi dan materi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, jika kalian memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Lalu jika ada materi yang ingin dibahas bisa disampaikan pula. Saya ingin dong dibahas materi tentang ini, nanti kita akan buatkan videonya. Oke? Saya Dania Agatha, sekian untuk materi hari ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Bye!